Halo guys, tahukah kalian tentang brand Konsina? Salah satu brand outdoor yang berasal dari Indonesia yang memiliki produk berkualitas dan desain yang cukup keren. Lalu, bagaimana awal mula sejarah berdirinya Konsina? Dan siapa orang di balik kesuksesan Konsina? Mari kita bahas selengkapnya di video ini. Sebelumnya silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info terbaru dari Mas Piras. Siapa yang tidak tahu Konsina? Apalagi bagi para pecinta kegiatan outdoor, produk Konsina merupakan salah satu pilihan yang tepat. Selain produk asli Indonesia, Konsina pun memiliki kualitas dan desain yang cukup keren. Bagaimana awal mula sejarah Konsina? Konsina mulai berdiri sejak tahun 1994 dengan produk pertamanya yaitu tas gunung. Konsina didirikan oleh seorang yang bernama Dision Toba. Pria kelahiran tahun 1974 ini juga memiliki hobi dalam mendaki gunung. Kegemaran Dision naik gunung dimulai sejak ia masih di bangku SMA kelas 2. Hingga sampai pada pendidikan tinggi, ia sering mengikuti kegiatan pecinta alam yang ada di kampusnya. Berawal dari hobinya itu, ia mulai membutuhkan peralatan outdoor untuk mendukung hobinya tersebut. Tentu saja ia mulai membelinya. Namun hal yang ia pikirkan bahwa produk outdoor yang ada di Indonesia dimiliki oleh merek luar negeri, kebanyakan dari Amerika dan Eropa. Akhirnya Dision mulai berpikir, kenapa tidak merek Indonesia yang kita buat untuk peralatan outdoornya? Karena kebanyakan produk luar yang dibuat Indonesia dengan merek luar negeri. Akhirnya Dision mulai iseng membuat sendiri produk outdoor untuk dirinya dan teman-temannya. Dulu hanya membuat tas pinggang dan body bag yang hanya dijual pada teman-temannya saja. Karena banyak yang menyukai desain produk oleh Dision, bahkan ransel besar dan segala macam mulai banyak diminati oleh kalangan teman-temannya. Produk pertama yang dibuat Dision yaitu tas pinggang. Dision memanfaatkan para penjahit lokal untuk membuat tasnya. Bahan baku dulu pertama dengan memanfaatkan bahan-bahan limbah pabrik. Limbah-limbah pabrik barang luar negeri yang diolah ulang oleh Dision. Bahkan saat itu banyak orang yang menyangka produk Konsina merek luar negeri karena bahannya terlihat sangat bagus, padahal hasil olahan limbah bahan pabrik. Produk Konsina semakin dikenal di kalangan para pecinta alam dan produk outdoor, bahkan saat itu Konsina selalu kehabisan barang karena banyaknya permintaan dari para pelanggannya. Dision pernah tertembak saat menyelamatkan modal usahanya. Jadi dulu awal mulai usahanya dari sisa uang jajan yang ia kumpulkan. Jika ditanya modal awal, Dision hanya sebesar 50.000. Kemudian ia mulai mengumpulkan bahan sedikit demi sedikit dari sisa bahan pabrik. Lalu ia cari tukang jahit untuk membuat produknya. Setelah semakin banyak permintaan, akhirnya ia memutuskan untuk menambah modalnya dengan meminjam kakaknya sebesar 50 juta. Uang 50 juta dibawanya di tas yang dibawa di kampusnya yaitu Trisakti. Sehabis pulang kuliah di Trisakti, tapi waktu itu ada demo. Memang Dision sempat beberapa kali ikut demo. Ternyata demo saat itu berakhir dengan rusuh. Bahkan ada tembakan juga. Dan Dision pun tertembak di bagian punggungnya. Ia merasa darah mengalir di punggungnya, bahkan sempat berpikir akan mati. Namun ternyata ia terkena tembakan peluru karet. Padahal waktu itu Dision membawa uang di tasnya sebesar 50 juta untuk modal usahanya. Akhirnya ia bergegas pulang untuk menyelamatkan diri dan uangnya. Dulu nama produk Dision bukan Konsina, namun masih nama dengan merek luar negeri. Hingga pada akhirnya ada temannya yang bilang bahwa produknya sudah bagus, kenapa nggak pakai merek sendiri?
Akhirnya ia memilih nama inspirasi dari kakaknya yang sudah meninggal. Dulu punya inspirasi kalau nanti dia punya perusahaan namanya Konsina. Hingga akhirnya mereknya pun bernama Konsina. Dulu nama Konsina diberi oleh kakaknya. Jadi waktu itu ada 3 orang yang ingin mendirikan usaha yang singkatnya Konsina alias Cornelius, Simon, dan Nathan. Namun menurut Dishon, Konsina merupakan Conservation of Indonesia. Konsina sekarang bahkan sampai menembus pasar luar negeri dengan produk outdoornya seperti di wilayah Asia. Konsina memang memiliki produk yang tidak kalah dengan produk luar negeri. Bahkan sekarang aksesoris Konsina sudah ada. Permintaan luar negeri pun semakin banyak. Sampai ada di jaket Konsina ada tulisan Indonesia dan New York di label pakaian yang reguler dikirim ke luar negeri. Demikian cerita sejarah berdirinya Konsina, brand lokal asal Indonesia yang mampu menembus pasar luar negeri. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk bersemangat dalam menjalankan usahanya.